Bro, lo pernah denger nggak tentang perang Nanbokucho? Nah, perang ini perang seru banget yang terjadi di Jepang sekitar abad ke-14, tepatnya dari tahun 1336 sampai 1392. Nah, jadi waktu itu Jepang lagi benar-benar terpecah jadi dua kubu besar antara Kekaisaran Utara dan Kekaisaran Selatan. Jadi kedua kubu ini sama-sama merasa bahwa mereka lah yang sah jadi penguasa di Jepang. Oh gitu. Iya, jadi awal mula semua ini dimulai ketika Kaisar Go-Daigo yang memimpin pada tahun 1318 pengen ngambil alih kekuasaan penuh. Jadi selama ini di Jepang ada sistem shogun yang nguasain pemerintahan, sementara kaisar cuma simbol aja. Nah, Go-Daigo nggak puas sama simbol, dia pengen merebut kekuasaan dari kesogunan Kamakura yang dipimpin oleh keluarga Hojo dengan niat buat balikin kekuasaan kaisar yang penuh. Jadi Go-Daigo memulai pemberontakan sekitar tahun 1331. Ini dikenal sebagai Keimu Restoration, sebuah usaha buat mengembalikan kejayaan kekaisaran. Dan sayangnya usaha pertama Go-Daigo gagal, dia ditangkap dan diasingkan. Tapi yang menarik, ini nggak bikin dia nyerah, tapi dia berhasil kabur dari pengasingan dan mulai merencanakan serangan baru dengan dukungan dari tokoh samurai berpengaruh seperti Kusunoki Masashige dan Nita Yoshisada. Nah, dengan bantuan mereka, Go-Daigo berhasil ngerebut kembali kekuasaan dan menggulingkan kesogunan Kamakura pada tahun 1333. Berarti berhasil dong bang, udah siap. Iya, berhasil, tapi perjuangannya nggak selesai sampai di situ. Muncullah Ashikaga Takauji, seorang panglima samurai yang tadinya dukung Go-Daigo, tapi malah kemudian berkhianat. Jadi Ashikaga Takauji ini punya ambisi besar juga. Dia ngelawan Go-Daigo dan mendirikan kekaisaran tandingan di utara, di Kyoto. Sementara Go-Daigo mundur ke selatan, ke Yoshino. Makanya perang ini dinamain Nanbokucho, yang berarti istana utara dan selatan. Oh gitu. Ya, jadi gitu. Nah, selama bertahun-tahun, kedua kekaisaran ini bertarung nggak cuma di medan perang, tapi juga secara politik. Mereka berusaha dapat pengajuan dari rakyat dan bahkan negara-negara tetangga kayak Tiongkok. Jadi uniknya, dua-duanya mengklaim bahwa mereka adalah kekaisaran yang sah. Kekaisaran Utara didukung oleh Kesogunan Ashikaga dan sebagian besar samurai yang kuat di Jepang. Sementara Kekaisaran Selatan dipimpin oleh Go-Daigo dan para loyalitas yang merasa bahwa kaisar harus punya kekuasaan mutlak. Nah, yang bikin perang ini menarik, nggak ada yang benar-benar unggul secara permanen. Jadi keduanya terus bertarung dalam berbagai pertempuran selama hampir 60 tahun. Tapi nggak ada yang bisa ngalahkan pihak lain sepenuhnya. Di beberapa titik, Kekaisaran Selatan punya kekuatan besar, tapi Kekaisaran Utara selalu bisa menahan dengan dukungan para samurai Ashikaga. Oh bisa gitu ya. Iya, akhirnya pada tahun 1392 terjadi kesepakatan damai antara Kaisar Go Kamiana dari selatan sepakat buat menyerahkan tahtanya ke kaisar dari utara, Kaisar Go Kamotsu. Dan ini dikenal sebagai penyatuan selatan dan utara. Tapi meskipun secara resmi mereka udah bersatu, kekuatan sejati tetap ada di tangan Kesogunan Ashikaga dan kekaisaran cuma jadi simbol lagi. Wah berarti tetap aja dong. Iya, bisa dibilang gitu. Yang tragis, meskipun perang ini secara formal berakhir, perpecahan yang terjadi selama perang Nanbokucho meninggalkan luka yang dalam bagi Jepang. Jadi konflik ini juga ngasih jalan buat ketidakstabilan yang lebih besar di masa depannya, yang akhirnya mencapai puncaknya di masa Sengoku, era peperangan besar yang melanda Jepang selama lebih dari 1 abad setelahnya. Wih sampai gitu ya bang. Iya, jadi kalau lo lihat sejarah Jepang, perang Nanbokucho ini kayak titik balik. Jadi Jepang mulai kehilangan persatuan mereka dan jalan menuju era samurai dan shogun semakin kuat. Dan meskipun upaya besar untuk mengembalikan kekuasaan militer selalu jadi faktor utama di balik politik Jepang saat itu.